Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Peserta bahasa Arab Al-Quran, sekarang kita melanjutkan kajian kita tentang pola kalimat 15, yaitu kata benda yang mempunyai sifat yang disebut dengan na'at. Jadi seperti yang kita lihat, misalnya diulang sedikit, kalau kita membaca qara'tu kitaban, kitaban kan maf'ul. Ya, maf'ul dari qara'tu, maka sifat dari kitaban itu ada jadidan. Nah, maka dibaca qara'tu kitaban jadidan. Nah, misalnya al-qissatu min kitabin, ya. Al-qissatu min kitabin jadidin. Nah, itu sifatnya. Atau al-kitabul jadidu alal maktabi. Nah, jadi kalau sama-sama pakai alif lam, tapi kalau ini tidak, nomor 4 ini. Kitabul hadisi jadidun. Nah, ini buku hadis. Kalau ini enggak, buku yang baru. Innahu kana abdan syakura. Abdan itu khabar dari kana. Dia punya sifat, abdannya adalah syakura. Syakuran, ya. Kalau nomor 6, haulai rajulun. Rajulun itu ada sifatnya akilun, akiluna. Kalau misalnya dua orang, hazani rajulani, akilani. Kalau satu orang, haza rajulun akilun. Nah, ini kan nampak berbentuk isim fa'il, ini sudah dipelajari dulu. Akilun, nah ini kalau satu, akilani, akiluna. Kalau banyak sama banyak. Nomor 9, kanallahu ghafur rahimah. Ghafuran juga menjadi khabar dari kana. Lalu khabar ini mempunyai sifat rahiman. Jadi adalah Allah Maha Pengampun lagi penyayang. Allahu, karena Allahu kalimat khabarnya adalah ghafurun. Jadi Allahu ghafurun rahimun. Sedangkan kalau bismillahi, ya ismi dijarkan oleh bi, kemudian Allahi mudhafun ilaih atau menerangkan dari ismi. Nah, Allah punya sifat ar-Rahman, kemudian punya sifat satu lagi ar-Rahim. Sifat itu bisa berturut-turut. Nah, terakhir dari contoh ini, ya misalnya ini, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Minal masjidil haram, min dijarkan al-masjid, ya, al-masjidi, maka ada sifatnya haram. Ilal masjidil aqsa, ila huruf jar juga, dijarkan masjidi, al-aqsa sifat. Nah, jadi dari penjelasan, nah ini yang sebenarnya pelajaran kita. Dari mana tahunya, bagaimana cara undang-undang? Undang-undang dalam bahasa Al-Qur'annya, dia punya undang-undang. Pertama, bentuk kata sifat ialah isim maf'ul atau isim fa'il yang sudah kita pelajari pada pola ke-14. Ya, itu dulu. Jadi biasanya kalau sifat itu berbentuk, jadi di sini biasanya kalau kata sifat itu berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul, itu maka dipelajari dulu di asal usul A. Jadi kalau di sini disebutkan, ya jadi secara umum dulu kita ketahui bahwa jadi yang menjadi, ya, yang menjadi kata sifat, ya yang menjadi sifat, ya menjadi sifat itu pertama kita ingat dulu
menjadi sifat adalah dalam bentuk dalam bentuk, itu biasanya itu yang menjadi sifat adalah dalam bentuk isim fa'il, bukan jadi fa'il ya, dari bentuk isim fa'il. Berbentuk isim fa'il ya, atau berbentuk isim maf'ul. Berbentuk isim maf'ul ya, berbentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, ini diterangkan dulu. Jadi kalau berarti kita mesti dapat kemarin itu bentuk yang 9 itu. Jadi kalau jadi yang menjadi sifat adalah dalam isim fa'il lah, itu biasanya yang menjadi sifat. Jadi yang menjadi sifat adalah kata. Ya di sini dipakai kata. Ya, dia berbentuk kata benda juga. Kata benda juga, tapi dalam isim fa'il atau dalam isim maf'ul. Diulang lagi contohnya. Ya, nanti di atas akan diberikan contoh. Jadi kalau biasanya kalau yang menjadi sifat itu berbentuk isim fa'il dan isim maf'ul. Ini dia. Ini bentuk ini dulu. Haza rajulun. Aqilun. Itu kan berbentuk isim fa'il dari akala. Karena ini satu, dia bentuk satu. Ini adalah sifat ini. Kalau dua dia misalnya. Hazani rajulani. Baru dia akilani. Isim fa'il. Isim fa'il. Ya. Kalau banyak, misalnya haulai rajulun. Inilah beberapa orang laki-laki, maka di belakangnya akiluna. Itu maksudnya. Jadi di undang-undang ini yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il atau dalam isim maf'ul. Jadi mesti banyak kita lihat contoh-contoh dulu. Misalnya sekarang kita usahakan supaya bisa mengerti ya, dibanyakkan contoh. Misalnya kita buat kalimat baru ya. Kita buat kalimat baru. Misalnya kita mengatakan mula-mula kan ini adalah seorang ustadz. Misalnya kan kita buat misalnya haza, kan begitu. Haza ustazun. Ustazun. Ini subjek predikat ini. Pokok kalimatnya ini pelajaran pertama ini. Haza ustazun. Jadi ini kan mesti barisnya ustazun seperti ini. Ya, ustazun ya. Haza ustazun. Ya, baris depan. Ustazun. Nah, haza ustazun. Nah, kalau membuat kata sifat dicari, misalnya, kan tadi berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Coba kita buat ini adalah seorang ustadz, misalnya, yang soleh. Kan pakai sifat dia. Ya, haza ustazun, ini sayangnya baris depannya enggak, baris 2 tanwin itu tidak mau ya. Jadi
Kalau dibuat di sini, haza ustazun, maka dibuatlah seperti ini. Haza ustazun berbentuk isim fa'il, solihun. Ini pun mesti baris depan. Ini mau dia. Kalau jadi ini mestinya baris tadi baris di dua depan juga sama seperti ini. Jadi haza ustazun solihun. Nah, ini berbentuk isim fa'il. Itu maka undang-undangnya yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il atau dalam isim maf'ul. Nah, itu dulu. Ya. Jadi haza ustazun salihun. Nah, tapi kalau misalnya perempuan ustadznya, ya, misalnya perempuan ustadznya, dibuatlah hazihi, hazihi ustazatun, hazihi ustazah, hazihi ustazatun, seperti ini. Ini pun kalau mau baris apa? Nggak mau juga ya. Sedikit. Hazihi ustazatun, berarti menjadi isim fa'ilnya adalah solihatun. Begini pula maaf. Hazihi ustazun solihatun. Seperti ini. Jadi adapun salihun seperti ini, dia adalah menjadi sifat sifat dari ustazun. Kalau yang salihatun menjadi sifat dari ustazatun. Jadi mesti isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau yang isim maf'ul misalnya, kalau misalnya kita buat isim maf'ul ya, misalnya al-baitu, ya al-baitu, ya, ya. Misalnya kita buat al-baitu, al-baitu, ya, ini dia. Rumah itu, rumah itu, rumah itu, rumah itu, misalnya tadi rumah itu, ini sudah rumah. Rumah misalnya kan rumah itu pakai alif lam dia pokok kalimat ya. Ini pakai baris depan pokok kalimat. Jadi rumah yang dibangun itu atau rumah yang apa namanya? Ya, rumah yang bisa dibuat misalnya rumah yang tinggi, bisa seperti ya. Berbentuk isim maf'ul atau sebentar. Kalau misalnya ya rumah itu, berarti ini rumah itu ya. Rumah itu misalnya dibuat dulu rumah itu sangat bagus. Rumah itu jamilun. Ya, dipakai nih rumah itu jamilun. Rumah itu sangat bagus. Jamilun. Sudah itu rumah yang rumah itu bagus. Ini dulu ya buat kalimat. Rumah itu bagus. Kemudian rumah itu bagus
Nah, sudah itu rumah yang dilihat. Nah, jadi rumah yang dilihat itu, ini kan mulanya rumah itu bagus. Kemudian rumah yang dilihat itu, rumah yang dilihat itu bisa dibuat lagi al-baitu, ya. Baru ini kan sama al-baitu jamil. Ay al-baitul manzurah. Nah, berarti dia pakai manzurun, rumah yang dipandang atau yang dipatut atau yang dilihat itu manzurun, seperti ini berbentuk isim maf'ul. Nah, jadi begitu caranya. Jadi al-baitul manzuru. Nah, jadi manzuru ini artinya inilah sifat, kan berbentuk isim maf'ul, maf'ulun. Maf'ulun. Berarti al-manzuru, baitul manzuru, baitul manzuru, bisa rumah yang dipandang itu bisa di sini dibuat kembali. Rumah yang dipandang itu adalah jamil, bisa juga gitu. Ini kan membuat contoh. Jamil. Seperti ini. Jadi ini al-baitu jamilun. Kalau ini jamilun kan rumah itu indah. Al-baitu jamilun. Sudah itu al-baitul manzur. Ini sifatnya. Rumah yang dipandang itu bagus. Ini jamilun. Cuma ini al-baitu, kenapa dikasih barisnya al-baitu? Kenapa al-baitu? Karena pokok kalimat. Ini kenapa dikasih pula al-manzuru? Karena dia menjadi sifat. Ini kenapa dijamilun? Ini kan khabar. Ini khabar, ya. Ini khabar dari al-baitu. Begitu dia. Jadi itu makanya di sini yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il, bentuknya kalau 3 huruf, ataupun isim maf'ul. Kita kan belajarnya 3 huruf. Isim fa'ilnya itu kalau misalnya salaha, salihun. Kalau ini kan yang perempuan. Kalau nanti misalnya rumah itu yang dipandang itu misalnya 2 buah rumah, maka dia diganti pula. Al-baitanil manzurani, jamilun. Bisa begitu. Ini tidak perlu disamakan. Pokoknya jamil. Itu maksudnya yang menjadi sifat adalah kata benda atau isim maf'ul. Ya, bisa dipahami. Jadi kalau ini biar diulang-ulang sedikit. Ini yang diambil nih. Ini nomor 8. Ini kan berbentuk isim fa'il di pelajaran 14 dulu. Berbentuk isim fa'il. Kalau ini ya fa'ilun. Kalau ini perempuan, akilatun. Ya, kalau ini 2 orang laki-laki maka akilani, ini sifatnya. Kalau di sini karena banyak taksir yang berakal maka akiluna. Jadi itu yang diingat dulu. Jadi undang-undangnya ini yang perlu diingat. Kalau yang menjadi isim fa'il, kalau yang menjadi sifat, ini yang pokok ya. Kalau yang menjadi sifat di kata benda, kita kan belajar sifat. Kalau yang menjadi sifat di kata benda itu, ya dikuningkan pula dia supaya lain warnanya. Yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il atau isim maf'ul. Misalnya
dibuat yang lain misalnya ini ya, supaya banyak kita. Misalnya kita buat misalnya Usman. Nah, Usman, nah, Usmanu, nah gitu, Muslim. Nah, si Usman adalah seorang Muslim, ya, nah, Muslimun. Nah, ini kalimat subjek predikat, nah, koma, nah, terus dibuat pula misalnya kalau Usman jadi Usman yang soleh atau Usman yang penolong, begitu caranya. Jadi sifatnya itu, misalnya Usman, Usmanu, dibuatlah di sini Usmanu Nasirun, isim fa'il dia boleh, Nasirun, seperti ini. Usmanu Nasirun, Usman yang pakai yang kita tuh. Usmanu Nasirun, misalnya Zahaba, ini kan sudah ada pelajaran kita pula dulu. Zahaba, ya, Zahaba, ya dipakai. Zahaba, telah pergi. Usman yang penolong itu, Usman, ini apa ini? Ini boleh pakai alif lam, ya, seperti ini. Nggak nyambung ya. Usman kemari, Usman pakai alif lam, seperti ini. Gitu. Bisa seperti itu. Jadi Usmanun Nasiru, enggak boleh run ya. Usmanun Nasiru, baris depan. Usmanun Nasiru, gitu. Zahaba, ila, Zahaba, ila Makkah. Seperti ini. Ini kalau Makkah kan ke atas barisnya. Nggak mau kalau yang apa ini ke bawah, nggak mau ke atas juga nggak mau juga pakai apa dia pakai bulat kalau termuta. Jadi ini Usmanu Muslimun, menjadi khabar. Ini kan Usmanu Muslimun. Usman adalah seorang Muslim. Baru disebut sini Usmanu, bisa langsung Usmanun Nasiru. Jadi ini kan Usmanu. Coba dijawab. Kenapa Usmanu barisnya ini? Karena pokok kalimat. Pokok kalimat. An-Nasiru, kenapa mengikut pula dia ke sini? Khabar. Bukan. Inilah yang sifat itu. Mensifati. Ya, ini sifat dari Usman. Tapi Usman tidak boleh pakai alif lam, kan nama orang. Itu sebabnya. Jadi ini pakai alif lam dia. Kalau ini, jadi pada prinsipnya, kalau ini kata benda tok, seperti ini al-bait ini, mesti pakai alif lam dia. Tapi kalau sudah nama orang, dianggap sudah sama-sama pakai alif lam. Jadi, kalau ini Usmanun Nasiru, khabarnya ini, Zahaba ila Makkata. Ini Makkatanya. Jadi, Usmanun Nasiru, Zahaba ila Makkata. Jadi, Usman yang penolong, Usman yang penolong itu jadi pokok kalimat semuanya nih. Usman yang penolong itu telah pergi dia. Berarti ada di sini fa'ilnya lagi. Ini kan fi'il madi, ada fa'ilnya huwa. Usman yang penolong itu telah pergi dia ke Mekah. Jadi itu maksudnya yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il atau dalam isim maf'ul. Kalau pelajaran 14 dulu kan
Bagaimana cara membuat isim maf'ul? Itu maf'ulun. Nah, ini dia maka ini manzurun. Bagaimana kalau membuat membuat isim fa'il? Kalau isim fa'ilnya timbangan saja dengan fa'ilun. Andai kata ini nazara, maka nazirun. Itu aja. Itu makanya inilah yang maksudnya kalau ini satu, maka sifatnya satu berbentuk isim fa'il satu, berbentuk isim fa'il. Kalau ini dua, khabarnya, maka sifatnya berbentuk dua pula. Kalau ini banyak, banyaknya ini kan berkebetulan ini banyaknya yang berakal. Taksir bisa dua. Maka ini dibuat pula akilun. Maka dibuat bisa satu lagi ini akilah. Itu dia undang-undang. Paham undang-undang yang ini? Penjelasan yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim fa'il atau isim maf'ul. Sama-sama pakai alif lam, sama-sama tidak, sama barisnya. Itulah dimaksud na'at dengan man'ut. Ya. Itu pertama. Ya. Apa nih? Habis ya Pak. Oke Pak, apa habis? Ada, masih ada. 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 Nah, ada. Ube amak nan ada nazing alun dimakan oleh semua. Iya. Lah. Ya. Mana yang dulu? Teruskan. Itu kalau undang-undangnya. Jadi undang-undang ini kita harus agak lambat ya, supaya karena masih ada mungkin di antara teman-teman bertanya apa bedanya dengan mudhaf dengan mudhaf ilaih atau menerangkan itu. Kalau jadi mudhaf ilaih itu kan berarti ini berfungsi sebagai mudhaf ilaih. Jadi biasa seperti misalnya kitabul fikhi, misalnya syahrul Ramadan, kan berbeda tuh. Lailatul Qadri, ya. Itu mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 2. Ya. Nomor 2 apa undang-undangnya lagi? Nomor 2 undang-undang, ya. Nomor 2 kita perhatikan undang-undang nomor 2. Ya. Bisa kita perhatikan lagi undang-undang nomor 2. Tadi kan undang-undang nomor 1 baru ini, nomor 1. Nah, sekarang undang-undang nomor 2-nya ya. Nomor 2. Nah, ini dia. Kalau undang-undang nomor 1 sudah tahu, yang menjadi sifat adalah kata benda dalam isim